Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam, semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Sudah banyak video yang kami upload. Tapi bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, like and share, ditunggu dan itu gratis. Kami ucapkan jazakumullahu khair. Informasi yang kedua, mungkin ada yang ingin berangkat umroh dengan kami. Kami akan berangkat umroh dengan nama Umroh Munajat. Sambil ibadah, insya Allah qabul hajat. Yang belum punya pasangan, yang belum punya jodoh, yang belum punya keturunan, atau permasalahan penyakit medis dan medis, insya Allah nanti sambil umroh kita bisa berdoa di sana dan akan kami bimbing. Hubungin nomor yang tertera di dalam brosur ini. Baik. Nah, tema kita pada hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Nah, kita akan mengangkat tema merdeka zahir dan merdeka batin. Sekali lagi, merdeka zahir dan merdeka batin. Apa maksudnya? Mari sama-sama kita ikutin ulasannya berikut ini. Merdeka zahir. Kemerdekaan adalah hak segala individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan peradaban manusia. Penjajahan di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan, dan nilai-nilai kemuliaan manusia. Kemerdekaan Indonesia adalah rahmat dan nikmat dari Allah atas perjuangan dan pengorbanan harta, darah, dan nyawa para pejuang seluruh rakyat Indonesia. Dan itu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sekali lagi, atas rahmat dari Allah, bukan pemberian dari penjajah, tidak. Beda dengan negara lain. Bukan diberikan oleh Belanda, bukan dihadiahkan oleh Jepang, tidak. Tapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia, khususnya para ulama, khususnya santri, bersama dengan ABRI, angkat senjata melawan penjajah, bambu runcing melawan meriam. Tuh, sederhana peralatan kita, canggih mereka. Tapi rahmat Allah, nikmat Allah, Allah turunkan kepada negeri ini. Nah, itu harus diingat itu. Jadi jangan lupakan perjuangan rakyat. Kalau rakyat bersatu, umat Islam bersatu dengan ulama, dengan ABRI, nah, maka insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya. Allah akan turunkan pasukan dari langit. Nah, itulah kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, kemudian adalah suatu ironi sebagai bangsa yang berjuang berabad-abad mengusir para penjajah seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang dengan semangat takbir Allahu Akbar. Lalu setelah meraih kemerdekaan tersebut, justru membesarkan paham kesyirikan, materialisme, kapitalisme, sekularisme, individualisme, hedonisme, komunisme, serta pergaulan bebas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ironis sekali. Nah, tidak ada bangsa Arab menjajah. Yang menjajah itu Belanda, Inggris, Portugis, Jepang. Sekarang ini penjajahnya lebih canggih, bekerja sama dengan para pengkhianat dengan alasan investasi, padahal invasi. Nah, invasi itu kan artinya masuk ke dalam satu negara dengan cara halus, tapi dia kuasain negara itu semua. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya secara zahir, negara kita ini memang sudah 78 tahun merdeka dari penjajah-penjajah tadi itu. Tapi pada hakikatnya, sekarang ini kita belum merdeka, masih terjajah. Ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masihkah perlu kita heran mengapa setelah hidup di alam kemerdekaan 78 tahun, justru kita sebagai bangsa semakin terpuruk. Ketidakadilan, dominasi kekayaan alam oleh negara lain, jeratan hutang luar negeri yang luar biasa, gempuran tenaga kerja asing, kemiskinan, pengangguran, tingkat kriminal, ketimpangan sosial, maksiat, kerusakan moral, kebodohan, dan lain-lain semua itu. Itu semua adalah karena tidak mensyukuri nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada bangsa ini. Intinya itu. Kita sebagai bangsa mulai kurang bersyukur. Makanya Allah berikan keadaannya seperti ini. Pantaslah kalau Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu. Tapi ingat, jika kamu kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, jadi wajar keadaan seperti ini, karena kurang bersyukur kita sebagai bangsa. Kurang bersyukur kita sebagai bangsa. Nah, ini sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita lihat ketidakbersyukuran itu kenapa? Karena batin kita belum merdeka. Jadi dari sini memulainya harusnya. Bangsa kita ini batinnya harus merdeka dulu, baru nanti Allah berikan kemerdekaan secara zahir. Seorang manusia menurut pandangan syariat barulah akan disebut merdeka bila mana dia sadar dan berusaha keras memposisikan dirinya atau nafsunya atau jiwanya selaku hamba Allah saja dalam segenap dimensi dirinya, baik penciptaan, penghambaan, kecintaan, perasaan maupun perilaku, semuanya harus betul-betul menghamba kepada Allah. Nah, ini baru dikatakan merdeka secara pandangan syariat. Dan ia divonis tidak merdeka atau masih terjajah, ya, atau belum merdeka bila mana jiwanya masih menghambakan diri kepada selain Allah. Nah, itu belum merdeka, masih terjajah dia. Adapun dengan kata lain, kemerdekaan seseorang atau suatu bangsa sangat ditentukan pada seberapa besar upaya individu tersebut atau bangsa tersebut menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai motivator dan sebagai inspirator utama untuk membebaskan dirinya, untuk membebaskan bangsanya dari dominasi apapun atau siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru merdeka dia. Jadi yang menjadi motivasinya itu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang dicintai, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang ditaatin, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang patut kita bergantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu jiwanya, maka betul-betullah dia menjadi orang yang betul-betul merdeka dari semua jajahan-jajahan selain Allah yang bersemayam dalam kolbunya, dalam jiwanya. Nah, mari kita lihat
penjajah-penjajah jiwa dan cara memerdekakan jiwa kita dari penjajah itu. Jadi kolbu kita itu ada 3 lapis. Lapis luar namanya as-sudur, lapis tengah namanya al-fuad, lapis dalam namanya al-absor. Nafsu kita, jiwa kita, diri kita, sukma kita, karakter kita, mental kita, itu namanya daripada nafsu. Jadi nafsu itu bukan makan banyak. Makan banyak itu adalah hawa. Dibawa oleh setan nanti. Nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu. Itu yang sekitar perut. Kalau di bawah perut namanya syahwat. Dibawa oleh setan nanti. Nempel ke nafsu, menjadi nafsu syahwat. Kalau tidak dikendalikan dengan syariat, menjadi nafsu bejat. Nah, jadi makanya jiwa kita, nafsu kita, diri kita itu ada di kolbu lapisan tengah. Dan penjajah itu ada di sudur. Nah, itu penjajah. Jadi penjajah-penjajah itu ada 5. Masuk dia ke dalam jiwa. Dia jajah jiwa kita. Apa yang penjajah pertama? Adalah as-syaitan. Makanya kan disebutkan dalam ayat setan itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu selalu menjajah, memberikan was-was kepada jiwa manusia itu, kepada nafsu manusia itu. Kalau jiwa orang itu sudah terjajah, dikuasai oleh setan, maka jiwanya jiwa kesetanan dan manusianya menjadi manusia kesetanan. Tuh, itu yang pertama, itu penjajahnya itu. Ini namanya kemerdekaan batin ya. Jadi penjajah jiwa itu pertama setan. Nah, nanti memerdekakan bagaimana nanti yang bagian bawah. Yang kedua adalah hawa atau syahwat atau hubbud dunia atau ego. Nah, itu dibawa oleh setan, masuk ke dalam jiwa. Jiwanya lemah, jiwanya tidak dia bentengi, terjajah oleh hawa itu. Maka jiwanya memperturutkan hawanya. Kemudian jiwanya memperturutkan syahwatnya. Jiwanya mengikuti hubbud dunia. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, letakkan dunia di tanganmu, letakkan akhirat di jiwamu, letakkan kematian di pelupuk matamu. Jangan letakkan dunia itu di jiwamu, maka kamu menjadi hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut kepada kematian. Nah, itu penjajah yang kedua, hawa, syahwat, hubbud dunia, ego. Kalau sudah ego nempel ke jiwa, maka jiwa menjadi jiwa yang egois. Tapi nanti ada cara memerdekakannya. Lalu penjajah yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, bintik-bintik hitam akibat dosa. Satu kita melakukan dosa, kata Nabi, maka Allah jadikan satu bintik hitam di dalam sudur. Lama-lama sudurnya itu hitam, legam. Kemudian hitam itu meleleh masuk ke dalam jiwa. Maka jiwanya pun menjadi jiwa yang gelap. Jadi bintik dosa itu adalah kegelapan. Jadi kalau jiwa kita itu selalu mendekat kepada kegelapan, jiwanya gelap. Kalau jiwanya gelap, akibat dosa itu wajahnya tidak enak ditengok. Nah, itulah makanya ini, maaf ini ya, orang Batak tukang copet itu, karena jiwanya kotor, wajahnya nggak enak tengok. Tapi orang Batak yang sudah Islam, nah itu ditengoknya enak itu mukanya. Kenapa? Karena jiwanya dia berusaha membersihkan dari bintik-bintik jajahan dosa-dosa hitam itu. Nah, ini yang ketiga, penjajah yang ketiga, penjajah jiwa yang ketiga. Penjajah yang keempat adalah penyakit-penyakit kolbu. Itu syirik, munafik, iri, dengki, emosi, dan sebagainya. Banyak kali penyakit-penyakit kolbu. Itu penjajah, dibawa oleh setan, masuk ke jiwa kita. Maka jiwa kita menjadi jiwa yang penyakitan. Jiwa yang syirik, jiwa yang munafik, jiwa yang emosional, jiwa yang dengki, dan seterusnya. Nah, itulah penjajah yang keempat. Kemudian penjajah yang kelima adalah jin korin. Satu ketika Rasul ditanya oleh sahabat, apakah engkau juga punya jin korin ya Rasulullah? Ya, aku juga punya. Tapi dengan izin Allah, jin korinku itu diislamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyuruh aku kecuali yang baik, kata Nabi. Lalu bagaimana dengan kami, kata sahabat? Tergantung jiwa kalian. Kalau kalian berusaha menjadikan jiwa kalian baik, maka jin korin kalian pun akan baik. Tapi kalau tidak, jin korin kalian akan jahat. Ketika jin korin itu jahat, maka dia akan mengundang 4 jenis jin lainnya. Apa itu yang pertama? Namanya jin tempelan. Mudah kesurupan,
mudah kemasukan seseorang tersebut. Itu jin tempelan, diundang sama jin korin dalam dirinya. Yang kedua, jin kiriman. Nah, ini kiriman bukan pakai jin bukan pakai tiki, bukan. Pakai dukun. Sihir, dikirim dia, disantet dia. Ada. Makanya itu, nafathati fil uqad. Ada perempuan yang meniup-niup pada tali simpul. Itu sihir. Ada sampai sekarang. Nah, itu orang yang bisa kena sihir itu kenapa? Jin korinnya jelek. Jin korinnya jahat. Kenapa? Jiwanya rusak. Jadi gampang dia mengundang dia. Dijajah itu jiwa kita oleh jin kiriman. Yang kedua. Yang ketiga adalah jin undangan. Nah, jin undangan itu artinya seseorang itu mengamalkan satu amalan. Ya, zikir-zikir satu zikiran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak pernah oleh para sahabat. Tidak pernah oleh para ulama-ulama soleh. Dia dapat entah dari mana, dia amalkan. Dia baca misalnya, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Datang jin namanya Jabbar. Hati-hati juga kita, itu namanya undangan. Atau ilmu dia, belajar ilmu pencaksilat, pas terakhir diisi tenaga dalam. Itu yang datang jin. Jin undangan namanya. Hati-hati. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah jin nasab. Nah, jin nasab ini jin keturunan. Dari nenek moyang kita itu. Itu yang kata orang penyakit indigo. Bisa melihat sesuatu yang gaib-gaib. Itu bukan kelebihan, itu bukan indera keenam, itu penyakit, harus diruqyah secara syar'i. Nah, itu menjajah jiwa itu. Kita harus merdeka dari semua yang 5 ini. Nah, bagaimana memerdekakan jiwa kita dari yang 5 ini? Kita lihat. Memerdekakannya bagaimana? Pertama, merdekakan dengan ilmu. Dengan belajar. Jadi ilmu itu diserap oleh akal, tapi jangan berhenti di akal. Kalau ilmu hanya berhenti di akal, itu nanti menjadi Islamologi. Islam sekedar pengetahuan. Orang-orang orientalis juga banyak yang mengerti Islam, tapi tidak masuk Islam. Bahkan menulis tafsir, menulis hadis, membuat kamus bahasa Arab itu orang-orang orientalis, bukan Islam. Kenapa? Ilmunya sampai di akal. Masukkan ke dalam kolbu. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Masukkan ke dalam kolbu yang paling dalam dia. Nah, itu sebagai penuntun jiwa. Maka merdekalah jiwa kita dari segala macam kebodohan. Itu yang pertama, memerdekakan jiwa kita dari semua penjajah-penjajah yang 5 di atas tadi. Yang kedua, apa memerdekakan jiwa kita itu? Dengan iman, ya, dengan akidah, iman, tauhid. Itulah sebagai benteng jiwa. Nah, benteng jiwa kita itu adalah iman. Makanya ada lagu, hanya iman di dada yang membuatku mampu. Wah, itu artinya jiwa kita itu harus kita bentengin dengan iman. Merdeka kita, tidak akan terbawa oleh penjajah-penjajah yang 5 macam itu. Tapi kalau imannya lemah, akidahnya rusak, tauhidnya berantakan, selesai dia. Jiwanya pun akan menjadi terjajah terus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah takwa. Jadi, bebaskan jiwa kita dengan takwa. Jadi, takwa itu hahuna, kata Nabi, dalam kolbu itu. Di al-absar itu takwa itu. Dan takwa ini sebagai pakaian jiwa. Jadi kalau takwanya semakin tinggi, jiwanya semakin bagus, perilakunya semakin baik. Maka tingkatkan takwa. Dengan apa? Dengan puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, itu tingkatkan takwa. Baru yang keempat, memerdekakan jiwa itu dengan apa? Dengan malaikat. Allah taruh malaikat di dalam kolbu kita itu. Depan kita ada malaikat. Belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya malaikat. Dalam diri kita ada malaikat. Dijaga oleh Allah. Cuman masalahnya, pernahkah kita bersilaturahim kepada malaikat yang ada dalam kolbu kita? Nah, kalau belum pernah, maka dia tidak akan melindungi. Tapi kalau kita sering bersilaturahim, caranya bagaimana? Selalu kita berpakaian bersih, ya. Kemudian selalu kita mendoakan orang yang orang itu tidak tahu kita doakan. Maka malaikat dalam kolbu kita itu dia akan selalu dekat sama kita. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah turunkan malaikat yang banyak. Nah, itu caranya. Jadi malaikat ini melindungi jiwa kita. Tidak akan terjajah, merdeka jiwa kita. Nah, kemudian yang kelima, ruh. Ruh itu ditiupkan dia. Ketika jabang bayi umur 4 bulan, jadi jabang bayi itu sudah punya jiwa, sudah punya nyawa, sudah punya karakter, sudah punya sukma. Lalu Allah tiupkan ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kutiupkan ruh itu ke dalam jasad itu. Masuk dia ke dalam jiwa itu. Nah, ke dalam al-absar itu. Sebagai apa? Cahaya jiwa. Makanya ruh itu adalah cahaya ilahi.
Sementara hawa, setan itu adalah kegelapan. Kalau jiwa kita selalu mendekati cahaya, maka kita akan terang, jiwa kita akan merdeka. Tapi kalau jiwa kita selalu mendekati kegelapan, menjauh dari cahaya, maka jiwa kita akan gelap. Nah, ini hati-hati kita. Makanya kalau kita mau merdeka, ayo kita isi kalbu kita dengan ilmu, dengan akidah, iman, dan tauhid, dengan takwa, ya, dengan malaikat, kita bersilaturahmi dengan malaikat, dan dengan ruh, kita hidupkan ruh dalam kalbu kita. Dengan cara apa? Mendengarkan santapan rohani. Nah, seperti ini, insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, agar mencapai kemerdekaan, kita wajib melawan atau berjihad dengan segala pengorbanan. Sebagaimana Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri, menahan jiwa dari keinginan hawanya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya, yaitu surga jannatul ma'wa. Nah, jadi kita wajib menahan, memerdekakan jiwa kita dari hawa tadi itu, keinginan-keinginan yang selalu menyimpang dari syariat. Jadi kita harus berjuang. Makanya dalam ayat lain mengatakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang membiarkan jiwanya kotor, jiwanya terjajah oleh 5 macam penjajah tadi. Baik sahabat-sahabat sekalian, apa kesimpulannya? Ya, dalam rangka kita mengenang 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang pertama, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu memerdekakan rakyat dan bangsanya dari ketergantungan ekonomi dan politik dari bangsa-bangsa lain, serta mampu membangun kemandirian ekonomi dan mengelola sumber ekonomi negaranya untuk menggapai kehidupan yang mandiri, adil, sejahtera, serta bermartabat. Masyarakatnya mudah untuk memperoleh akses penghidupan yang layak, pekerjaan, informasi, pendidikan, kesehatan, perlindungan, lapangan usaha, dan jaminan sosial, serta bebas menjalankan syariat agama masing-masing. Itulah hikmah makna kemerdekaan secara zahir di bangsa kita ini. Nah, adapun kemerdekaan batin adalah yang hakiki, adalah bermakna terbebasnya kalbu kita, pikiran kita, perbuatan kita dari semua sifat-sifat buruk, sehingga dalam beramal dan bertindak semata-mata mencari ridha Allah dan tanpa ada rasa khawatir, takut, dan tertekan. Itulah hakikat daripada kemerdekaan batin dan kemerdekaan zahir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita, kepada bangsa kita. Mudah-mudahan bangsa kita ini ke depan akan lebih baik, insya Allah. Terutama nanti tahun 2024, bangsa kita ini akan menjalankan pesta demokrasi. Maka kita sebagai bangsa yang mayoritas muslim ini, kita harus betul-betul berjuang bagaimana ke depan agar bangsa ini dipimpin oleh orang yang betul-betul amanah. Tentang materi itu nanti insya Allah akan kita upload pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.